Kita berkumpul malam ini semuanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, kita ta'zimi, guru kita bersama Syekhuna Kiai Haji Gus Ali Masyhur. Walaupun beliau tidak pernah mengizharkan masyarakat ruhaninya, tapi kalau ketemu beliau selalu menyebut nama Imam Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan saya pun dapat sanad salawat Imam Syadzili dan Ibnu Mashish dari beliau. Semoga Allah memberkahi hidup beliau, memberkahi pesantren beliau, memberkahi keluarga-keluarga beliau, anak turunan dan murid-murid beliau, wabil khusus siapapun yang hadir malam ini. Kenceng banget aminnya. Waktu saya juga tidak panjang karena sudah ada Gus Miftah. Lepas saya diminta untuk berbicara mengenai khasaisul haul, keistimewaan haul. Di dalam hadis Imam Muslim, coba perhatikan nih hadis. Kalau tadi yang dibaca nama beliau, sekarang kalamnya. Apa kata beliau? Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat memutus rasa kelezatan duniawi. Al-maut. Siapakah itu? Al-maut. Begitu kata rawi ahli hadis, karena ahli hadis berhukum dengan hukum zahir. Tetapi sebagian ulama ahli ruhani mengaitkan hadis ini dengan surat Az-Zumar. Coba dengarkan ayatnya, pendek sekali. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada yang bisa baca lagi? Ayo sama-sama baca. Tadi baca sholawat kenceng, baca Qurannya harus juga kenceng. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi para ulama nggak ada yang berani menamakan baginda Sayyidina Mayyit, itu nggak ada yang berani. Ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan satu hal kepada beliau, itu makom. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? Innaka ya Muhammad mayyitun. Hai Muhammad, kata Allah, engkau itulah hakikat al-mayyit. Maka ahlul haqaiq, ahli rohani, jika diajak ayo ingat mati, yang terbayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-maut tidak mungkin ada kecuali ada yang mayit. Mungkinkah ada kematian tapi tidak ada orangnya? Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk mematikan diri sebelum mati. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Hendaklah engkau mayitkan dirimu sebelum engkau betul-betul jadi mayit. Maka jika disebut aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak ingat yang dapat memutus kenikmatan duniawi, kenikmatan fisik. Suatu kali dalam hadis Imam Muslim, Sayyidina Abu Bakar dan Hamzalah, mereka ketemu di persimpangan jalan. Apa kata Hamzalah? Ya Abu Bakar, ma bika ya Abu Bakar? Ada apa dengan wajahmu wahai Abu Bakar? Galau. Ini di depan saya banyak wajah galau nih ya. Padahal sudah sholawat. Nih paling asli. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Hanzalah, apa bedanya mukamu dengan mukaku?
sama-sama galau. Tapi perhatikan, galaunya Sayyidina Abu Bakar bukan masalah jodoh. Galaunya Sayyidina Hanzalah bukan masalah fulus. Galaunya apa? Mereka curhatlah berdua. Lalu mereka sepakat, ayo kita ceritakan curhatan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau kami hadir bersama engkau, nikmat dunia putus. Itulah hadhimul ladzat. Kalau kami datang kepada engkau wahai baginda, kami lupa dengan keluarga, lupa dengan pekerjaan, lupa semuanya. Ka'annal jannah baina a'yunina. Seakan-akan akhirat surga sudah di depan kami. Itulah yang disebut al-maut. Gak mungkin orang merasakan ini kalau dia belum mati. Maka siapapun yang merindukan surga, sebenarnya dia telah mematikan dirinya sebelum mati. Siapa saja yang merindukan baginda Rasulullah SAW, dia telah merindukan kematian sebelum itu datang menjelang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri, seandainya kalian membawa rasa ini, rasa apa? Rasa al-maut, rasa putusnya semua kelezatan dibawa kemana-mana. Kalau bahasa Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi dan Sidi Ahmad Tijani, begitu juga diambil dari kalam Imamuna Abul Hasan Syazili, dibawa nur. Nur apakah yang dibawa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelezatan duniawi menjadi hamba. Jadi walaupun tadi datang di dalam beliau itu makanan lezat-lezat semua. Apa kata beliau? No, makan. Nih, Imam Syazili makannya enak. Tapi melihat beliau, teringat saya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah disajikan makan saat pulang kampung ke Najd. Hadis Imam Ibnu Majah. Ketika dia melihat makanan, ternyata makanan itu nikmat sekali. Harumnya bukan main. Tapi bukannya dia makan, air matanya menetes. Apa kata beliau? Ma'akala habibi hadat ta'am. Kekasihku baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan seenak ini. Itulah beliau Sayyidina Muhammad SAW. Maka berhaul, haul itu berarti hitungan 1 tahun. Berhaul itu mengingat pewaris-pewaris baginda Rasulullah SAW yang sudah berpindah alam. Seperti disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Haqa'iqul awliya. Lebih kurang begitu ibaratnya. Silakan diluruskan nanti jika kurang tepat. Haqa'iqul awliya itu sebenarnya adalah nurnya, sirnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yusri barusan. Jika tidak ada kemampuan ziarah kepada baginda, maka ziarahilah para wali. Dan kami tadi dapat bekal cerita dari beliau tentang mbah beliau, Mbah Muhdar. Tapi saya nggak beri nanya satu, Pak Kiai, satu hal. Namanya kok semuanya nama habaib, Muhdar gitu. Jangan-jangan masih bagian itu. Cuma itulah hebatnya kiai-kiai Jawa. Mereka ini memasturkan nasab nur Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf para habaib, saya cinta kepada semua antum. Berterima kasihlah kepada semua kiai. Gak ada kiai, tidak ada yang hormat kepada habaib. Tidak ada kiai, tidak ada yang mengenal bagaimana cara cinta kepada habaib. Maka kita katakan
lakumus syukra ayuhal masyayikh. Wahai para kiai, terutama guru kita, semoga Allah membalasi engkau sebaik-baiknya, sesempurnanya. Amin ya rabbal alamin.